Ya, kita judul hari ini adalah judulnya mengatur ekspektasi ya. Tetapi sebelumnya saya membuka dengan satu video ini dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu simak bersama, oke? Oke, yuk kita tonton bareng-bareng. Hi, good to see you again in Kata James episode 63. Dan di episode ini saya mau tanya Anda, enakan do more tapi get less? Atau do less tapi get more? Enakan mana nih? Lakukan yang banyak tapi hasilnya kecil? Atau lakukan yang sedikit tapi hasilnya besar? Hasilnya banyak. Enakan mana? Yang pertama atau yang kedua? Udah pasti yang kedua, betul ya? Do less, get more. Ya. Apakah saya arahkan Anda, usulkan Anda untuk jadi orang malas? Kerjanya sedikit tapi maunya hasilnya gede. Bukan itu maksud saya, ya. Tapi ada caranya, dan memang ada caranya untuk do less tapi get more. Nah, orang-orang yang tahu caranya, effortnya sedikit, waktunya sedikit, tapi hasilnya besar. Orang yang nggak tahu caranya, kasihan sekali, effortnya besar, tenaganya keluar besar, tetapi hasilnya kecil. Ya, di episode ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya. Secara legal, secara proper, do less, get more. Oke? Kita akan silakan pencet tombol subscribe dulu. Oke? Do less and get more selalu di pikiran Anda, in your mindset. You must remember one word: leverage. Leverage, that's the word. Okay, saya tampilkan tulisannya, leverage. Leverage dalam bahasa Indonesia adalah daya ungkit. Daya ungkit, ya. Contoh dari daya ungkit itu banyak sekali. Contoh dari leverage itu banyak sekali. Misalnya gambar ini, alat dongkrak. Yes, alat dongkrak. Nah, alat dongkrak itu adalah alat yang memungkinkan leverage, betul? Satu mobil, mau mobil atau mau bis atau mau truk pun, dengan ada alat dongkrak itu, kalau mau ganti ban, satu tangan aja udah cukup, betul? Satu tangan dorong, gerak, gerak, santai-santai aja, gerak, gerak, gerak. Mobil itu naik, betul? Truk itu naik ya. Dan tinggal kita ganti ban santai-santai sambil bersiul, kencangin ban, masukin ban baru, kencangin lagi, lepas dongkraknya, pss, mobilnya turun, udah. Coba bayangkan, tanpa alat dongkrak itu, bagaimana caranya angkat satu bis untuk ganti ban? Perlu 20 orang kali ya? Itu pun teriak-teriak ngos-ngosan, betul kan? 20 orang angkat bisnya, satu ganti ban. Tahan, jangan turunin dulu, bannya belum masuk, betul kan ya? Rame, heboh, 20 orang pun lemas jadinya. Tapi dengan alat dongkrak, satu tangan, gerak, 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 bisnya naik. Bukankah alat dongkrak itu adalah alat leverage? Betul kan? Do less, get more. Satu orang loh bisa begitu hasilnya. Dengan demikian, satu orang bisa ganti 20 ban dalam sehari, betul? Coba kalau angkat truk secara fisik mau ganti ban, angkat 2 truk aja udah pinggangnya udah pegal, betul kan ya? See, it's not possible. Dongkrak adalah alat daya ungkit. Satu lagi, alat daya ungkit adalah mikrofon. Mikrofon. Bayangkan seorang penyanyi kalau tanpa mikrofon, dia bisa nyanyi di depan 50 orang, 200 orang tanpa mikrofon ya, di hall. Bisa. Tapi bisa berapa lagu dia nyanyi? 20 lagu aja suaranya udah serak, betul kan? Ya, nggak mungkin dia bisa konser di depan 200 orang tanpa mikrofon 2 jam. Nggak mungkin. Tapi dengan ada satu mikrofon, audiensnya bisa isi seluruh stadion 100.000 orang. Dan dia bisa nyanyi lagu demi lagu, demi lagu, demi lagu. 2 jam konser tidak henti-henti. Suaranya masih utuh. Mikrofon yang sederhana itu adalah alat daya ungkit. You see? Right? With the microphone, she can do less effort. Tapi jangkauannya jauh lebih luas, betul? Dan akibatnya, omsetnya pun berlipat ganda, betul? 200 orang beli tiket dibanding dengan 100.000 orang beli tiket. Omsetnya berapa kali lipat tuh? Bisa terima ya? Jadi satu mikrofon itu memungkinkan. Ya. Satu lagi, alat daya ungkit adalah handphone kita. Handphone kita kan ada misalnya WhatsApp-nya. Ya, WhatsApp itu bisa jadi Anda punya 1.000 orang, 2.000 orang di WhatsApp-nya. Sekaligus kirim di grupnya, satu grup itu bisa 200 orang, katakan, ya grup ini, grup itu, grup ini, grup itu. Nah, katakanlah Anda ada 20 grup. Anda ada 20 grup, masing-masing grup 200 orang. Jadi sudah 4.000 orang, betul ya? 4.000 orang. Nah, Anda WA ke 10 grup itu aja, 20 grup itu aja. WA ke 20 kali, kopas, kirim. Pang, 4.000 orang udah terima sekaligus, betul? Itu kan alat daya ungkit. Daripada Anda kirim satu persatu, zaman dulu harus kirim surat.
surat, kirim surat, tempel perangko satu persatu. Betul ya? Itu effortnya, bisa kebayang nggak? Anda kirim 4.000 surat dengan kasih perangko lagi. Kan effortnya banyak sekali, betul? Boros banget kan ya? Nah, so your handphone is an incredible equipment of leverage. Betul kan? So, teman-teman, kalau Anda mau tingkatkan hasil Anda mau lipat gandakan omset Anda, selalu pikir dari segi leverage, daya ungkit. What can I use? What equipment can I use? What technology can I use? So that with less effort, I can reach more people. With less effort, with less budget, I can communicate to more people. Social media, Instagram, Facebook, TikTok itu adalah alat daya ungkit yang luar biasa, betul? Anda pasang sesuatu di TikTok aja, Anda pasang sesuatu di Reels aja. Apapun yang Anda pasang, ribuan orang akan nonton, betul? Ribuan orang akan nonton. Dalam waktu 1-2 hari, ribuan, kadang-kadang berbelasan ribu, kadang-kadang berpuluhan ribu orang yang kita tidak kenal mereka tidak kenal Anda. Melalui postingan Anda, mereka jadi kenal Anda, betul? Itu kan salah satu alat daya ungkit yang menakjubkan, dan itu gratis lagi. See? So, that's leverage. Selain dari peralatan, selain dari teknologi, Anda juga bisa leverage dari segi sistem. Misalnya, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, franchise itu, karena mereka punya sistem, mereka bisa duplicate sistem itu kepada franchisee lain, ya. Sehingga, walaupun saya sebagai franchisor, dana saya terbatas, nggak mungkin saya buka 20 cabang. Tetapi dengan ada sistem itu, saya franchise-kan ke 19 franchisee atau 18 franchisee. Tiba-tiba dalam waktu 1 tahun saya bisa dapat 20 cabang. Tanpa saya harus keluar duit, malah dapat duit uang franchise. Betul, kenapa? Karena saya punya sistem. Ya. Dan terakhir, alat daya ungkit yang paling efektif adalah orang. Katakan saya adalah orang sales, saya jual properti. Penghasilan saya tergantung saya, betul? Berarti faktor kalinya berapa? 1. Tapi kalau saya ada tim 20 orang sales. Dari 20 orang sales, katakan bukan 20 jualan lah, oke? Berhasil. Mungkin setiap bulan rata-rata dari 20 itu hanya 10 lah yang ada closing. Ya, berarti dengan ada tim sales saya 20 orang, antara 20 itu 10 closing, dalam 1 bulan saya dapat omset dari 10 closing itu, betul? Jadi dengan demikian, omset yang saya terima dikali jadi 10 kan? Kenapa ada 10 orang yang closing? Jadi anggota tim itu adalah alat daya ungkit yang luar biasa, betul? Yes, ya. Maka dari itu network marketing itu pakai members dan sebagainya. Betul? Kalau saya ada 200 member jualan produk-produk suplemen, kecantikan dan sebagainya. Sedikit banyak sebagai leader kan saya dapat sesuatu. Nah, itu daya ungkit. Jadi, zaman sekarang sudah tidak punya pemikiran, semua harus jalan sendiri, semua harus fight sendiri, ya. Harus punya pemikiran, ya, ajak orang lain, mengajarkan orang lain. Kemampuan kita ditransferkan kepada orang lain. Jangan pelit ilmu, bagi kepada orang lain supaya orang lain bisa sukses dan Anda dapat bagian dari keberhasilan mereka. Dengan demikian, faktor perkalian besar sekali kan? Jadi Anda bisa dapat more tapi dengan less, betul kan? Nggak mungkin Anda jualan dengan effort 200 orang, betul? Tapi kalau 200 orang jualan, Anda dapat hasilnya kan ya? Nah, itu semua dari dongkrak, mikrofon, sistem, anggota tim, orang-orang yang kita kerjasama dengan mereka, itu semua adalah leverage. Dan itu semua memungkinkan kita do less, get more. Oke. Nah. Uci di mute dulu, Ci. Ya. Uci, ya, di mute dulu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu gimana tadi melihat itu? Paham? Sorry ya kalau James gue dia suka pakai bahasa Inggris sedikit karena emang dia sebenarnya aslinya bukan orang Indonesia, Bapak Ibu. Dia aslinya orang Singapura kalau nggak salah. Makanya jadi dia ngomongnya campur-campur gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau saya tadi boleh simpulkan gitu ya, dari apa yang tadi Pak James Gwing katakan gitu ya, bahwa sebenarnya Bapak Ibu, ya banyak orang itu, siapa di sini yang rasanya merasa udah kerja banyak di Atomi, ada nggak? Atau enggak juga? Ya, jadi kan kita review nih Bapak Ibu ya, kita review hari ini sudah tanggal 10 Februari Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu di awal bulan Bapak Ibu di grup ini ya ada yang punya goal mau jadi business agent, mau pairing perdana, mau punya bisnis special agent atau bahkan nggak tahu ya, tapi saya yakin ada banyak yang sudah punya target Bapak Ibu mau jadi sales master. Bapak Ibu, pertanyaannya apakah 10 hari ini Bapak Ibu
sudah pernah mereview, ya saatnya lah Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan upline Anda. Ya, gimana hasil Anda dalam 10 hari ini Bapak Ibu. Ya, saya pernah dengar Pak Joni Kasidi bilang gini, kalau kita mereview pekerjaan kita, kalau kerjanya kurang, ya kerjanya kurang, hasilnya kurang, berarti perbanyak kerjanya. Tapi kalau kerjanya banyak, hasilnya kurang Bapak Ibu, berarti ada yang salah dengan cara kerjanya. Ya, tetapi saya mau tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Kalau Anda kerjanya banyak, hasilnya kurang, ya, tapi caranya sudah benar, ya, caranya gimana taunya, cek upline Anda, berarti Bapak Ibu kurang menggunakan leverage Bapak Ibu. Ya, nah, di bisnis Atomi Bapak Ibu, ini adalah bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan Bapak Ibu harus terima itu dulu. Saya merasa banyak sekali orang-orang tuh yang kayaknya takut banget untuk bilang Atomi ini bisnis jaringan. Kita masih kadang-kadang, ya kita tentu saja kita bicara sama prospek, oh ini mah Atomi itu shopping mall gitu ya. Shopping mall 90% shopping mall, 10% MLM gitu ya. Kayaknya kita tuh takut banget gitu untuk dibilangin ini nih bisnis MLM. Tapi Bapak Ibu, ini emang bisnis MLM. Atomi itu izinnya itu kita tuh masuk APLI Bapak Ibu, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi memang bisnis MLM, bisnis Atomi itu adalah termasuk kategori bisnis jaringan. Bisnis penjualan langsung tidak lewat toko Bapak Ibu, tetapi lewat penjualan langsung. Ya, kita sebutnya sekarang istilahnya network marketing Bapak Ibu. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu kalau punya penghasilan yang seperti yang Atomi berikan, marketing plan-nya, Bapak Ibu mau punya income 1 miliar sebulan, 700 juta sebulan, 400 juta sebulan, 200 juta sebulan, 100 juta sebulan, bahkan 25 juta sebulan, Bapak Ibu harus mempersiapkan bahwa itu tidak mungkin dibangun sendirian, Bapak Ibu. Bahkan tidak bisa dibangun cuma dengan konsumen saja, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya mau cuma pairing sebulan sekali, sebulan 2 kali, Bapak Ibu, ya itu bisa tanpa tanpa ini, tanpa aduh. Oh, ya itu bisa tanpa konsumen. Bisa bisa tanpa leader, bisa tanpa partner. Ya, tetapi nggak bisa tanpa partner. Harus butuh partner kerja, Bapak Ibu. Ya, makanya itu yang saya bilang mengatur ekspektasi. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu presentasi, waktu Bapak Ibu ketemu orang, bahkan waktu Bapak Ibu bikin janji, Bapak Ibu di otaknya cari apa? Coba saya tanya deh yang di sini yang di Zoom ini. Bapak Ibu waktu Zoom, waktu bikin janji, waktu mau ngontek orang, di otak Bapak Ibu mikirnya apa? Cari apa? Cari leader, cari tim Ngomong kerja, cari tim kerja. Yang lain cari apa? Member Cari, aktif, cari konsumen. dari konsumen. Terus, Pertama konsumen terus jadi leader, Mbak. oke, cari yang mau pakai bareng, partner. Terus apa lagi? Apalagi cari Bapak Ibu? konsumen dan cari partner. Cari konsumen, cari partner gitu ya. Ya, kalau saya cari partner Bapak Ibu. Ya, tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, saya akan menemukan konsumen-konsumen di sana. Ya, seperti saya bilang, saya kalau ketemu orang Bapak Ibu, saya presentasi orang nih, ekspektasi saya apa? Saya mau cari leader Bapak Ibu. Tetapi leader itu kadang-kadang dia pakai kamuflasenya itu konsumen. Bahkan kadang-kadang kamuflasenya itu orang yang nggak mau ngapa-ngapain. Ya, jadi saya harus pelan-pelan kupas kulit bawang sampai akhirnya kelihatan. Ya, dia itu leader saya, Bapak Ibu. Nah, Bu Sylvie, kalau gitu berarti kita cuma cari orang aktif. Masalahnya orang aktif itu tidak bisa kita tanya, kamu mau aktif gak? Ya, banyak sekali orang-orang di awal tuh mereka nggak mau aktif Bapak Ibu. Tetapi karena produknya begitu mempesona Bapak Ibu, karena produk Atomi begitu bagusnya yang mereka pakai, mereka puas, mereka suka, yang mereka rasanya ini dan kita terus Bapak Ibu. Kita terus ibaratnya gini loh.
kita terus tanda kutip goda mereka dengan marketing plan Atomy. Ya, kita terus bilang, produknya bagus kan? Kamu suka nggak produk yang kamu pakai ini? Iya, suka banget gitu kan. Menurut kamu, kalau satu Indonesia pakai yang kayak kamu beli ini, kira-kira kamu bisa kaya raya nggak dari sini? Iya sih, harusnya sih. Iya, ayo coba cari tahu tentang Atomy. Gitu loh. Ya, kita jangan paksa orang untuk aktif, Bapak Ibu, tapi kita bisa tanda kutip menggodanya. Kita bisa mencari celah untuk bagaimana kita bisa membawa orang ini ke pertemuan, Bapak Ibu. Supaya pada saat dia ke pertemuan, dia melihat bagaimana Atomy ini ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita ajak dia kerja bareng jadi tim kerja. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ada training, Bapak Ibu. Ya, trainingnya namanya membuat janji, Bapak Ibu. Saya akan men-sharingkan bagaimana sih caranya kita itu bisa buat janji yang susah ditolak orang, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita buat janji yang rasio orang datang itu lebih tinggi. Ya, bagaimana cara buat janji sehingga Bapak Ibu, sebelum kita ketemu aja Bapak Ibu, kita sudah bisa dapat orang yang kita mau. Ya, gimana caranya Bu Silvi nanti malam? Jam 7:30 ya, bukan jam 8. Jam 7:30 saya akan sharingkan bagaimana caranya. Jadi saya harap Bapak Ibu, saya yakin ya Bapak Ibu yang malam hari ini benar-benar menyimak ya dan benar-benar melakukan apa yang saya sharingkan, saya yakin Bapak Ibu pasti ya Bapak Ibu akan mengalami banyak lonjakan-lonjakan pertumbuhan di bisnis Atomy Anda tahun ini Bapak Ibu. Ya dan Bapak Ibu ingat tadi kata Pak James apa? Jangan sendirian. Bapak Ibu coba telepon member Anda yang kelihatannya dia itu mungkin bisa bisa kelihatannya kayak memang pengen jalan, cuma dia masih bingung-bingung. Ya, Bapak Ibu jangan WA saja, telepon. Bu, ini kabarnya gimana Bu? Bu, gimana Bu? Ibu kan kemarin udah saya sempat jelasin tuh soal Atomy, bahwa Atomy itu ada uangnya loh Bu gitu kan misalnya gitu kan ya. Dan teman-teman sudah sempat follow up orangnya gitu ya, dia sudah tahu bahwa Atomy ini ada duitnya. Ya jangan orang yang benar-benar mentah Bapak Ibu ya, tolong nanti malam itu jangan orang yang baru join cuma pakai produk nggak pernah dijelasin bisnis, jangan diajak, jangan, karena dia pasti bingung, malahan nanti takutnya mental Bapak Ibu ya. Jadi yang diajak malam ini hanya orang yang sudah tahu bisnis Atomy itu ada duitnya. Dia memang sudah kelihatannya mau bergerak Bapak Ibu, baru diajak. Ya kalau enggak jangan, oke? Ya. Nah, nanti malam Bapak Ibu belajar sama-sama, setelah itu Bapak Ibu langsung eksekusi. Ya, langsung latihan sama timnya. Ya besok jadi malam ini training mengundang Bapak Ibu, besok siang besok kita ada HGB di Bandung. Setelah itu jam 1-nya kita ada role play mengundang bareng. Ya, jadi role play mengundang bareng. Jadi Bapak Ibu datang ya. Oke? Jadi sekali lagi, ayo atur ekspektasi hari ini mau presentasi orang, mau ketemu orang, jangan cuma harap dapat konsumen Bapak Ibu. Ya jangan cuma harap dapat konsumen, jangan cuma harap yang penting closing. Closing itu tujuannya bukan masalah dapat PV-nya saja, tapi closing itu adalah sama dengan ada orang-orang yang jadinya menggunakan produk Atomy. Ada orang yang jadinya menggunakan produk Atomy dan kita harap dia puas. Kalau dia puas, dia mau tergerak untuk mau tahu lebih banyak soal bisnisnya Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, jadi jangan gembira cukup dengan yang penting dia join Bu Silvi, yang penting dia mau belanja, saya sudah senang. Jangan Bapak Ibu. Jangan stop sampai sana. Jangan stop sampai adonan Bapak Ibu, sampai nastar, oke? Ya. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ya, oke.